Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM 333240164. Pada video tutorial kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit. Oke, kita langsung aja ke permasalahannya seperti apa. Oke, jadi berikut merupakan persoalannya. Jadi nomor satu, itu tuh terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Karena kita memiliki rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman, maka metode yang cocok digunakan yaitu binomial metode Poisson. Karena kita sebelumnya tuh memiliki data rata-ratanya. Oke, lanjut ke persoalan nomor 2. Nomor 2 tuh peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi yang berwarna yang kelima. Oke. Jadi, untuk persoalan nomor 2 ini tuh cocok menggunakan metode binomial negatif, karena binomial negatif itu digunakan untuk memodelkan banyaknya percobaan yang diperlukan hingga mencapai sejumlah keberhasilan tertentu gitu. Jadi ini tuh cocoknya menggunakan metode binomial negatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, jadi pada soal nomor 3 itu sebuah survei keberhasilan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya tuh pergi ke dokter 2 bulan lalu gitu. Jadi untuk nomor 2 ini kita tuh akan menggunakan metode binomial, karena metode binomial itu digunakan untuk mengukur sebaran data dalam serangkaian percobaan sebanyak n kali, di mana hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak n kali gitu. Jadi cocoknya itu menggunakan metode binomial. Oke, yang keempat, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang diantaranya itu berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Oke, jadi pada persoalan nomor 4 ini kita akan menggunakan metode yang bernama hypergeometrik, yang mana hypergeometrik itu tuh yang digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian tanpa pengembalian dari suatu populasi terbatas. Oke, jadi berikut tadi itu merupakan contoh persoalannya. Oke, jadi di sini kita akan menyelesaikan suatu permasalahan ini dengan menggunakan dua software, Excel dan RStudio. Oke, kita akan lanjut ke software. Oke, kita udah memasuki software yang pertama. Jadi software yang pertama itu ada Excel. Oke, tadi kita akan menyelesaikan persoalan yang pertama dulu. Tadi kan di soal pertama kita akan menggunakan metode Poisson ya. Jadi dimana tadi itu diketahui kalau misalkan X-nya tuh 2 dan M-nya tuh 2,8. Oke. Terus kumulatifnya tuh false. Ya langsung kita selesaikan aja. Terus sama dengan habis itu Poisson disk. Nah, habis itu kita klik yang X. Habis itu titik koma di man. Oke. Habis itu kita tuh akan pilih yang false. Ya, habis itu enter. Oke, di sini kita dapat nilainya tuh 0,238 hasilnya. Oke. Lalu untuk persoalan kedua itu tuh sabar. Kita jelasin dulu. Untuk X-nya tuh 10. Terus untuk number S alias K-nya itu 5, buat number F-nya itu 5. Terus untuk probability-nya 0,3 dan kumulatifnya itu false. Oke. Kita langsung masukin aja dengan rumus neg binom disk yang ada titiknya. Terus kita klik tab. Habis itu kita klik yang 5 si number underscore s dalam kurung k. Habis itu titik koma enggak belum, sabar. Ini tuh bukan
yang number, bukan yang K ya, tapi yang underscore F dulu. Number number F, habis itu titik koma, number S, titik koma, habis itu probability. Oke, maaf ya, saya rada lupa salah. Oke, habis itu kita langsung aja untuk cumulatifnya tuh false. Enter. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Tadi soal ketiga kita apa? Soal ketiga itu menggunakan distribusi binomial. Buat number S-nya, alias X-nya itu 2, buat trials alias percobaannya itu 4, terus probability-nya itu 0,75 dan cumulatifnya itu false. Oke, kita sama dengan ini tuh pakai rumus apa, binom dist. Nah, binom dist, habis itu kita akan klik yang bagian ini, yang number S, titik koma, trial, titik koma, probability. Nah, habis itu titik koma lagi, kita akan klik yang false. Nah, di sini ketahuan hasilnya 0,211. Terus, nah yang ini itu sampelnya tuh, sampel S-nya tuh 1, number sampelnya tuh 3, population S-nya 3, number popnya 7. Terus buat kumulatifnya tuh false. Oke, langsung aja kita masukin dengan menggunakan rumus itu hypergeo, apa sih, bukan hypergeo, nah hype game this itu kita klik yang kita klik yang ini, yang sampel, habis itu number sampel, habis itu population, habis itu number pop. Nah, makanya kita klik yang false. Oke. Nah, buat hasilnya tuh yang soal nomor 4 0,514. Oke. Kita akan lanjut ke software yang kedua, RStudio. Oke. Kita udah memasuki software yang kedua, yaitu RStudio. Oke, maaf. Oke, kita langsung buka aja apa namanya, scriptnya. Seperti biasa kita akan menginstal package terlebih dahulu. Nah, kita akan install dulu package-nya. Oke, package sudah terinstall. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan menggunakan metode apa, untuk persoalan pertama itu kita menyelesaikan menggunakan metode Poisson. Oke, jadi di sini buat apa, lambdanya itu kan main-nya itu kan 2,8, terus juga x-nya itu 2. Nah, kita akan melihat bagaimana soal ini tuh diselesaikan menggunakan metode Poisson. Oke, jadi untuk peluangnya yang didapatkan dari metode Poisson itu tuh 0,238754, kurang lebih sama kayak data yang dihasilkan dari Excel. Ya, kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu distribusi binomial negatif. Nah, oke, jadi di metode yang kedua ini kita menyelesaikan soal menggunakan distribusi binomial negatif. Untuk K-nya sendiri 5, untuk X-nya itu 10, untuk peluangnya alias P itu 0,3. Oke, berikut merupakan komen untuk menyelesaikan menggunakan metode binomial negatif. Jadi kita masukin aja X-nya di sini. X-nya, K-nya, K lagi, terus habis itu P. Nah, habis itu kita langsung blok, lalu kita running. Oke, untuk peluangnya di sini itu ada 0,0514. Kurang lebih sama juga hasil yang didapatkan dari Excel. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu distribusi binomial. Nah,
Jadi ini tuh komen untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan distribusi binomial, yang mana untuk n ya itu kita masukin 4, p nya tuh 0,75, x nya tuh 2, n itu maksudnya total semua percobaan, sementara p nya tuh peluangnya, terus x nya tuh jumlah sukses yang diharapkan ya. Nah, berikut merupakan komen-komen lainnya yang harus dimasukin. Jangan lupa npx nya tuh kita masukin ke dalam kurung ini ya. Oke, kita langsung running, kontrol enter. Nah, untuk peluang yang keluar yaitu 0,21095,375. Oke, ini sama ya kayak yang di Excel. Terus untuk soal yang keempat, alias yang terakhir. Nah, itu. Nah, soal yang keempat tadi kita menyelesaikan menggunakan metode hypergeometric. Nah, buat n-nya itu tuh 7, k-nya 3, n kecilnya 3, x-nya tuh 1. Jadi yang n besar itu jumlah perusahaan di BEJ, yang k itu jumlah perusahaan yang membagikan dividen lebih dari 100 lembar. Terus juga jumlah n kecilnya itu jumlah sampel perusahaan yang diambil, terus jumlah perusahaan yang diperiksa. Oke, kita langsung di blok aja, kontrol enter. Nah, untuk peluangnya kita dapat terlihat di sini. Untuk peluang yang dihasilkan peluang yang diperoleh yaitu 0,5142857, kurang lebih sama juga dari yang Excel tadi. Oke, jadi kesimpulannya baik menggunakan Excel dan RStudio itu tuh hasilnya sama. Jadi kalau misalkan RStudio kan sifatnya coding, sementara kalau misalkan Excel itu tuh sifatnya tuh kita tinggal input rumus-rumusnya aja. Oke, jadi ini ya buat hasilnya. Yang soal pertama tuh peluangnya 0,23, yang kedua tuh 0,051, yang ketiga tuh 0,21, dan yang keempat yaitu 0,51. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.